Hari ini mancing kemana, Kang? Mancing Oke. kemana? Kali ini kita akan mancing ke muara kecil ya guys, untuk memburu ikan betok yang ukuran 4 jarian. Ikan betok. Ya, kita peralatan dan umpannya udah kita siapkan. Ini adalah umpannya, kita umpam alam aja ya, alami. Ini Itu apa tuh, Kang? ini umpan jangkrik. Sisanya nanti kita bikin peye. Ya. Oke, kita lanjut. Jauh nggak nih, Kang? Deket. Oh iya. Jangan lupa setiap kita mancing kemana-mana harus kita permisi dan izin dulu, karena kita tidak sembarangan untuk mengambilnya. Semuanya itu ada miliknya. Suasananya angker ya, Kang ya? Ya, namanya juga dekat makam. Halo guys. Hai guys, saya lagi benerin makam juga deh. Oh, ada teman kita tuh yang lagi menerin makam. Salam interaksi. Ya, salam interaksi juga. Udah 2 juta ya warna. Selain mancing di rawa, suka mancing di mana lagi, Kang? Biasanya kita mancing harian ya Kang ya, dikarenakan kita nggak ada biaya ya, kita mencari rezeki alam dulu. Padahal rezeki alam itu masih banyak yang orang-orang belum tahu. Ya, saya setuju banget. Mancing di alam lebih menyenangkan kayaknya, Kang ya. Iya, itu Lebih ada adrenalin tersendiri gitu ya, Kang. ya. Pertama ada adrenalin, yang kedua itu apa, kalau diceritain masalah nyangkut apa enggaknya si ikan itu lebih gacoran di alam. Oh gitu. Dibanding di balong. Manja umpan-umpannya Kang. Ikannya juga susah ditebak kali ya. Susah ditebak. Emang di balong itu ikannya ada di depan mata, cuman kembali lagi ke masalah rezekinya masing-masing. Pernah nggak dapat berapa kilo paling besar kalau mancing di alam? Wah, kalau mancing di alam paling sekitaran 1 kiloan ya Kang ya. Kemarin saya dapat ikan, Pernah dapat 1 kilo, pernah? iya pernah. Itu ikan jambal, itu cuman dia main pakai silem. Oh, silam. Iya. Oh, ini dia guys, tempatnya guys. Wah, ini sih. Permisi numpang mancing. Tapi kendaraan aman di situ, Kang. Kalau ditaruh disimpan di situ, Kang ya. Kalau di sini kalau bisa mah jalan kaki sih, jangan bawa kendaraan. Oh, gitu ya? Karena takut ada hal-hal yang tidak inginkan, seperti binatang-binatang mamalia yang hinggap di motor lalu ke bawah pulang ke rumah, lalu kita tidur dia nyamperin gitu Kang. Waduh, ternyata teman-teman spotnya lumayan mencekam juga ya, Kang ya. Aduh Kang, nggak aja nggak aja ngait. Wah, tadi Kang, spotnya lumayan ini ya, Lumayan ada sensasinya. tapi aman, Kang ya. Oh ya teman-teman, lihat di sini juga kebetulan ada sahabat kita yang sama lagi mancing. Tolong kamera ke bawain Cuk. Di sana ada teman kita yang lagi mancing. Oh iya, ada yang nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Hati-hati kameramen didungsuk. Wow, ini guys, dia nih areanya nih di rimbunan pohon bambu. Tapi buat Mancing, temen yang suka hobi mancing nih, spotnya keren juga nih. Ya, kemudian Kamar itu gacor di dia yo. ikan betoknya gacor. Kamar geriban manten. Kita buktikan ya ikan betoknya. Caca ini mah ayeuna rada erangan heueuh. Kamu masih geblek di pusat tuh benang-benang. Oke teman-teman, disinilah spot kita mancing. Rata-rata di sini kebanyakan ikan betok ya. Kalau dapat jackpotnya itu lele sama gabus juga. Kadang-kadang ikan-ikan balong juga pada nyangsang di sini. Ada ikan bawal, jambal. Cuman ya begitulah. Mungkin dia nggak betah karena airnya. Lalu dia pergi lagi.
Nah, kita memburu fokus satu aja, yaitu ikan betok. Nanti saya tunjukin ke teman-teman cara memasang ikan betok ya. Saya umpannya. Udah di sini aja, biar enak kan. Kalau umpan jangkrik itu sensasinya dapat, dia makanan alaminya itu kalau dibandingin sama cacing lebih gacoran sama jangkrik sih. Kalau betok ya. Iya. Mudah-mudahan kita dapat jackpotnya yaitu gabus atau lele. Cuman pakai satu itu pancingannya. Iya, satu aja. Soalnya ini kan adrenalinnya terlalu berbahaya untuk memasang banyak. Spotnya kali kan bukan ada. Kumain. Nah, ada. Nah, dikarenakan kita libur dulu di mancing empang, kita mancing liar dulu. Tapi betok dijamin gacor nih Bang ya. Ya, kita saksikan aja. Emang sih kalau mancing ikan betok itu ada jam-jamnya, jam-jam tertentu gitu. Ya, sekitaran gacor itu sekitaran jam 4 ke bawah. Tapi kita mudah-mudahan aja ikannya pada lapar, lagi nungguin. Ini dia teman-teman spotnya nih. Spotnya ini di namanya muara. Nah, itu ada yang sedang mancing juga. Sekarang mah enak airnya, Tapi agak bening-bening dikit. Kemarin mah kayak hitam airnya, cuman ya itu mohon maaf teman-teman, dikarenakan airnya lagi surut banget, jadi kelihatan gak enak dipandang gitu. itu umpannya cuman jangkrik doang. Jangkrik doang, nggak cuma modal goceng. Oke, ini teman-teman cara masang kail jangkriknya kayak gini. Minimal kita pasang 3 atau 2 jangkrik ya. Kita lempar teman-teman. Tapi jarang nyangkut, jarang ya. Untuk setelan, kalau nyangkutnya kita hati-hati, soalnya spotnya kan banyak bala-balanya. Ini setelan stoppernya minimal 1/2 meter lah ya. 1/2 meter. Iya. Berarti dalam juga ini ya. Ini dalam. Jangan disangka nggak dalam ini. Ini dalam ini. Oh, kameramen ablung. Kalau nggak percaya. Kita lempar ya. Bismillah. Oke guys, kita mulai guys mancing betok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat nih gacor apa enggak nih betoknya nih. Kita coba zoom nanti ya. Kalau mancing liaran sini kita harus sering-sering main setelan pancingnya, stoppernya kita mainkan. Dikarenakan ikan kadang ada di dasar, kadang ada di tengah-tengah air. Biasanya ada nggak Kang suka kejadian-kejadian aneh? Karena spotnya kan ini lumayan sedikit seram ya, apalagi kalau malam atau sore nih. Untuk kejadian itu sering sih Kang, kalau para pemancing liar itu suka ada kejadian-kejadian mistis seperti halnya suara. Itu kalau suara itu sering. Kemarin saya mancing di tempat yang sangat, itu muara itu. Ini kan muara kecil, itu yang muara besarnya ada di Belebah Kulon. Iya. Oh, muara. Ada 2 di sini. Ada muara. Iya. Ada 2 yang di sini. sedikit suka ada gangguan-gangguan di muara yang satunya lagi. Iya, di muara satunya lagi. Kemarin saya mungkin bukan sih takut sama hal-halnya itu ya, kayak namanya gitu, sama-sama nggak ganggu. Yang takutnya itu takut binatang-binatang yang berbahaya seperti Yang bayak. membahayakan lah ya. Iya, itu suara ada itu seperti gini. Seperti Oh, ada gitu suara kayak gitu. ada.
mungkin itu suara-suara yang lagi mungkin nggak diizinin atau gimana gitu ya. Ya, kita jangan memaksakan untuk pergi memancing. Ada lagi nggak Kang, Ngalah. contohnya atau pengalaman teman saat mancing? Ada teman saya dulu kemarin mancing di sekitaran Muara Kulon ya. Itu dia keenakan banget mancing, saking keenakannya itu kan dia mancing tuh disambar terus maaf kebeletot, disambar terus. Oh, strike terus lah ya. Iya, strike terus. Dia saking strike terus, dia lupa sama waktu. Dia sampai pulang ke rumah itu nggak sadar udah jam isya malam. Udah malam. Iya, makanya kalau kita strike di saat-saat mau ke maghrib, lebih baik kita harus cepat-cepat break, harus cepat kita pulang. Itu emang godaan-godaan dari para pemancing liar. Pemancing liar nggak suka digangguinnya, nggak tahu waktu gitu. Iya, Tahu udah malam aja. saya nggak bercanda itu ya, itu banyak kejadian-kejadian hal-hal mistis seperti itu. Itu kisah nyata ya berarti. Kisah nyata. Mana nih Kang, mana? Katanya gacor nih, betok Untuk ini. gacor, sekarang pukul jam berapa sih? Kan tadi saya udah bilang jam kalau 1 lewat. jam 1. Oh, masih siang. Dia ikan-ikannya pada kalau orang-orang mah pada tidur. Itu jam-jam gacor sebenarnya itu jam 3 ke bawah. Sore lah ya, sore. Sore memujana lapar. Sama yang mancingnya juga lapar. Kan biasanya kalau niat mancing itu bawa makanan Kang. Jadi Ya dikarenakan karena saya iseng-iseng aja. Sekarang makan cari. Biasanya saya nggak tapi suka jauh juga mancing, suka jauh. mancing. Saya ke daerah Kobak Manyar itu yang mau kemana sih? Cibeet tuh, daerah ke Cibeet. Di Empang tapi itu ya. Di Empang itu. Kamari ke di Muara Kulon oke. Jam-jam sakit memang dada demplong. Berarti sarua. Siklus kehidupan si betok teh aya jam-jam. Oke teman-teman, di sini karena tidak ada pergerakan, kita bergeser sedikit ke sini. Mudah-mudahan kita dapat gabus. Wow, perpasnya banyak guys. Medannya agak sulit juga Kang ya. Ya beginilah kalau mancing liar guys. Ya, aman kan, aman ya? Aman. Ya hati-hati aja kecolok. Itu udah kameraman di situ aja. Oke teman-teman, berpesnya untuk kayak ikan gabus itu. Kita coba lemparin guys.
Ikan gabus juga ada ini. Ikan gabus, ikan lele biasanya suka ada kalau di spot-spot seperti ini. Udah mulai guys, disamperin, diperpes. Cuman kayaknya belum, agak nafsu makan-makan gitu. Kalau kita datangnya jam 3 ke bawah pasti ini gacor ini. Tapi kalau lihat spotnya kayaknya mungkin ada. Lihat ada pergerakan sedikit. Nah, tinggal nunggu di bawah aja. Ya, kalau jam-jam segini emang agak kurang makanya agak kurang nafsu gitu Kang. Tapi mungkin yang kalau sekalinya strike mungkin ikan gede ya. Ya tergantung rezekinya juga. Jadi kan ikannya banyak, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Iya, namanya kan juga mancing Tapi di spot liar. kemungkinan kalau ikan-ikan alami gini biasanya ikan-ikan pada gede sih. Biasanya kalau paling umum itu pakai cacing Kang. Kan ada aromanya, kalau jangkrik itu aromanya dikit. Ya kita pengen lebih dapat yang lebih gede gitu. Pakai jangkrik. Iya. Ya kalau pakai cacing mungkin ikan-ikan kecil ya ini. Iya. Kita main stopper teman-teman, karena ikannya nggak mau makan. Emang kalau jam-jam segini kurang nafsu makan dia. Kalau jam-jam 3 ke bawah itu jangan ditanya. Apalagi ini spot-spot berbahaya ini bagi angler. Wah, langsung ada tandanya tuh Kang, lihat. Itu ikan itu, cuman dia belum nafsu makan. Nah, dari pergerakan hukumannya itu udah ada tandanya, cuman dia apa namanya agak kurang nafsu makannya nih. Tapi kayaknya semacam ikan gabus mungkin ya. Ini gabus, kalau ada perpesan gitu, ikan gabus. Ini di sini ikan gabusnya pada gede Kang, sekitaran ada yang 1 kilo. Oh gitu Kang. Iya. Nah teman-teman, biar teman-teman makin penasaran ya, jangan di skip ya. Mari kita lihat. Kayaknya katanya sih daerah sini nggak mungkin nggak dapet, karena spotnya juga lumayan dan ikannya juga kayaknya ini bukan ikan kecil. Karena bisa jadi kan kalau di spot liar seperti ini ikannya susah ditebak. Ikannya susah ditebak ya kalau di spot seperti ini ya. Bisa Susah ditebak karena apa? Susah ditebaknya. Bisa ikan patin. Pertama, bisa yang pertama ini makanan-makanan dia alami juga udah banyak sebenarnya. Jadi kemungkinan 70% dia makan. Tapi kalau udah sore aja nih. Tadi dulu Kang, saya mau coba ini umpan hidup ya. Tadi kan jangkritnya udah pada mati, saya cobain umpan hidup. Saya ambil jangkritnya dulu Kang. Ya kita akan coba memakai umpan hidup ya. Jadi umpan yang bergerak. Nah, spotnya aja seperti ini dia. Jadi emang jarang orang mau datang ke sini ya, karena spotnya itu seperti ini tuh. Spotnya agak lumayan, medannya curam-curam. Apalagi yang ke sebelah sananya. Karena ini rawa, dulunya bambunya tidak seperti ini. Karena mungkin sudah lama tidak diurus, jarang disinggahi orang. Jadi seperti ini ya. Kita coba pakai ikan hidup ya.
pakai umpan hidup. Ya, yang artinya kita hidupin, maksudnya jangan dimatiin. Kita ganti umpannya coba. Ini juga kalau di spot ini percuma kan kalau main apa namanya, main casting nih, spotnya susah kalau main casting. Biasanya emang bagusnya di casting kalau ikan-ikan gede gitu. Pernah coba pakai umpan pelet? Kalau pelet paling di Citarum ya Kang. Kalau daerah-daerah sini susah karena Sungai Citarum pakai pelet ya. dari aroma baunya juga udah kalah sama airnya. Kita coba lihat Kang, kita hidupin ya. Kita coba pakai umpan jangkrik hidup biar bergerak maksudnya ya. Iya, biar ada apa namanya, sebutnya, Mengundang perhatian ikan lah. iya. Dan merepas-merepasnya ikan gede tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai ada tanda-tanda itu ya. Nah tuh teman-teman lihat, mulai ada tanda-tanda nih. Cuman kukumbulnya selalu diganggu sama ikan-ikan kecil. Emang kalau ikan gabus ya, jam-jam makan dia cari makanan itu emang agak sorean. Kita emang datangnya teman-teman, maaf kita agak siangan ini dikit. Semoga kita ada rezekinya hari ini. Itu ada tandanya teman-teman. Cuman disenggol doang teman-teman. Aduh. Biasanya kalau umpan dihidupin gitu sih suka galak, langsung hilang tuh kukumbul. Mungkin coba ke sana tuh, katanya tuh air itu tuh ada bagus, agak tengahan. Agak tengah dikit ya. Ya, karena mumpung umpannya masih umpan gerakan. Oh teman-teman, ya lihat umpannya dimakan satu teman-teman. Bilang satu tadi cuma sekali doang orangnya. Sisa nyangkut, satu mungkin kita ganti nyangkut. lagi sama umpan hidup juga ya. Ganti semua, kita ganti semua sebelum kita lempar ke depan. Ini harus bawa anti nyamuk nih. Memang kalau di daerah-daerah dekat air ini memang nyamuk pada banyak Kang. Kita coba lempar lagi Kang. Coba agak ke tengah dikit ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari tanda-tandanya itu ada, cuman dia belum nafsu makannya itu Bang. Belum lahap. Nah itu ada purpose-nya juga nih. Ini kan gede nih.
lihat Lihat, wah. ya. Ini siapa? Jangan full dari mana enak. Oke teman-teman, tadi kita belum Nah, itu lihat ya teman-teman. Ada Sikat pergerakan belum? Kalau udah dibawa benar-benar baru kita sikat. gitu ya. Iya, itu percuma dia kalau ngampul lagi gak bakalan kena. Kayaknya umpannya habis nih teman-teman. Nah, ternyata setelannya segini teman-teman. Ya habis teman-teman. Katanya tuh kumpul cuk tadi. Tempat tuh. Sikat teman-teman ya. Aduh. Gak dapet ya. Mocel teman-teman. Aduh, gagal. Teman-teman ditunggu-tunggu dari strike. Kita coba lagi. Tapi itunya kukumpulnya langsung hilang aja ya. Iya. Itu ikan gede itu. Cuman kita teman-teman mau maaf karena mesatnya nggak enak dan kita ini di atasnya ada pohon bambu teman-teman, buat, jadi mesatnya jadi agak kurang kencang. Jadi mentok ya. Iya jadi mentok teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Kang Roni, spesialis hobi mancing di alam liar. Ini mungkin udah pada ngumpul nih ikannya nih. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wih. Teman-teman strike teman-teman. Ya. Waduh. Wih, wih teman-teman. Aduh. Nah, ini dia. Ini namanya ikan betok. Kita belum dapat target ya teman-teman. Kita belum dapat jackpot. Kita sementara kita dapat ikan betok. Enggak, kalau ikan betok ini emang ukuran paling gede, ini udah gede ya. Ini ukuran masih ada yang lebih gede itu. Ya, sekitaran kan 4 jarian. Kalau ini mah sekitaran 2 jari lah. Ya, ada. Kita hati-hati teman-teman kalau main betok, soalnya ini tajam padat. Tapi ini juga udah layak dikonsumsi ya. Udah layak. Ini ada dagingnya lumayan. Jadi nggak harus dirilis. Enggak. Kita harus bawa. Oke teman. Kasihan kalau nggak dimanfaatin. Lihat bang, lihat Kang, sini. Ini gede banget ini Kang. Oke, satu strike. Kita simpen dulu teman-teman. Nanti kita coba lempar lagi. Oke. Waduh. Ini udah mulai gacor kali ya? Kalau untuk gacor dikit lagi lah, sekitar jam 3 ke bawah pokoknya. Ini ikan-ikannya kita pada ngumpulin dulu. Jadi Kang Roni ini udah tahu jam-jam gacornya teman-teman. Karena berhubung kita memang janjiannya jam 1 ya. Kita tunggu sampai sore sampai betul-betul gacor ya. Tapi minimal udah ada pergerakan lah ya, udah dapat satu pergerakan. Dia udah tahu sekarang, udah cium bau jangkrik ya. Dan jarak stoppernya juga udah ketemu berarti ya? Ya, setelannya udah ketemu tuh. Jadi teman-teman, kadang Kang setelan juga kita setiap pindah itu berubah-ubah. Oh gitu ya, tergantung. Intinya kita harus main stopper di sini. Tergantung air dalam atau ininya ya. Ya. Karena kan air Bismillahirrahmanirrahim. berubah-ubah. Kadang banjir, kadang surut. Jadi stopper juga ngaruh teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat nih strike yang kedua. Ya, katanya ini udah mulai gacor nih. Kita lihat strike yang kedua. Kalau gacor, betulan gacor ini ya, buat kalian yang seneng mancing ikan betok. Pernah dapat berapa Kang? 15 itu saya sekali mancing itu. Sekali mancing 15. Ukurannya 3, 4 sama 2 lah. Campur. Oke teman-teman. Nah, jadi kalau mancing itu kan yang paling enak itu strike-nya ya. Iya. Dan lihat kumpulnya itu tuh cantik banget kalau lihat lunglep apa. Mantap banget tuh Kang. Aduh, lihat sih kamera. Apa itu Kang? Itu ikan gabus pada lari. Lihat ada gelembung. Berarti larinya ke sini ya? Tuh. Enggak, dia dari sana. Dari mana? Dari sana ke sini. Oh iya.
Biar lari Kang. Lihat teman, ada gelembung-gelembung busa, tiba-tiba gede banget tuh datang ya. Tapi kita lihat aja nih, katanya kan gabus lele yang ukuran monster juga ada pernah di sini ya. Ada ini sekitaran 2 kiloan juga itu, cuman itu dapatnya emang bukan dipancing sih tapi ditembak. Oh, karena memang dia nggak mau sih ya. Iya, kalau sekitaran ikan-ikan kayak gitu mah udah susah dipancing ini. Karena Apalagi seperti persediaan ini. makanan di alam juga masih sangat banyak ya. Ini emang makanan-makanannya udah banyak ya. Kita dus-dusan aja. Ini gabus ya kan. Itu beneran loh teman-teman, tadi dilihat tiba-tiba ada yang datang dari bawah air, itu kayak ikan gede banget. Namanya di alam liar ya Kang ya, Ya. ada aja gitu ya. Jadi yang teman-teman yang harus diperhatikan kalau mancing di alam liar ini harus dibarengi juga sama orang-orang yang memang sudah tahu medannya. Dan juga jangan terlalu fokus sama kita mancing, kita harus lihat kiri kanan atas bawah. Iya, Yang kita takutin itu hal-hal yang tidak diinginkan itu. Ya, kita awali dengan bismillah aja dulu. Berapa sama ya? ini kayaknya ikannya udah mulai kumpul nih, udah banyak di sini nih ikannya. Areanya juga sebetulnya nggak terlalu luas teman-teman. Jadi pakai apa sih namanya Kang yang selain pakai reel itu? Tegek. Tegek. Nah, pakai tegek juga ini udah bagus teman-teman ya. Cuman Ya, tegeknya ukuran 1 meter 2 meter aja. Kalau ke ukuran 5 meter itu mentok Mentok, ke sama pohon bambunya ini. Ya. Soalnya medannya ini sangat luar biasa pokoknya. Kalau nggak ada mental mancing liar, jangan-janganlah ke sini. Iya, karena memang agak sedikit apalagi kalau sore kayaknya banyak nyamuk nih Kang. Ya lumayan sih, karena emang nggak udah biasa kali ya, jadi nggak kerasa itu cocok. Silakan. Pause tuh nggak ini mah fokus kayu kan? Teman-teman, sikat. Nah, kita ntar harus dibawa ke bawah dulu teman-teman. Iya sikat. Strike lagi teman-teman. Ya, Nah, mantap. saya kedua teman-teman ikan Strike betok. Ukurannya belum ada yang ini nih, agak besaran. Kemarin dapat Ya. kita 4 jarian, sekarang cuma dapat 3 jari. aja, teman. Ukurannya sama kayak yang pertama ya? Iya, enggak ini 3 jari nih agak naik. Oh, agak naik sedikit ya. Oh, berarti udah layak dikonsumsi kalau ikan betok teman-teman. Aduh, hati-hati teman-teman untuk melepas mata kailnya karena ini sisinya itu sangat tajam-tajam. Oke, kita masukin ya teman-teman. Keren pokoknya keren teman-teman. Di sini nih spot betok, apa yang disebut gacor itu betul-betul gacor ya teman-teman. Sudah 2 ekor yang kita dapat dengan waktu yang tidak begitu lama kita nunggu. Nah, teman-teman, kita coba lagi nih ikan yang ketiga, karena kan kalau di spot area liar seperti ini kita memang targetnya betok ya, tapi bisa jadi itu kita dapat semisal gabus, ikan lele ataupun patin ya. Bukan tidak mustahil, dulu pernah dapat kura-kura ya. Untuk kura-kura iya, itu saya kaget banget, itu kirain teh tuh nyangkut, itu ternyata Kura-kura. iya. Tuh teman-teman, Kaget juga saya sih. kalau di alam liar seperti ini itu bisa dapat kura-kura tanpa kita sadari. Yang penting Itu kalau lebih menyakitkan itu kura-kura itu tuh, kura-kura mencintai. Pura-pura itu ya kayaknya, bukan kura-kura.
Oke, kita coba lagi. Kita lempar lagi, Kang. Kita lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu lagi. Ini udah mulai betulan gacor ya teman-teman, apalagi mau beranjak sore ya. Iya. Ini yang kita seneng ini situasi spotnya teman-teman. Di pikiran kita itu udah yang enggak aja ya, katanya ya ikan monster juga pernah ada yang dapat sekitar 4-3 kilo. Gila enggak? Kita akan terus coba spot. Mudah-mudahan strike lagi nih Kang. Untuk tanda-tandanya itu purpose-nya banyak ini, Kang. Banyak ya. Ikan betok juga kalau dapat banyak lumayan kan ya. Lumayan itu, kalau lebih enak itu dibikin cobek. Kepalanya jangan dibawa, kepalanya dipotong aja. Ini kalau ikan betok sama ikan sawah betul kayak itu beda itu Rasanya bukan rasanya, kekentalan dagingnya tebal. Kalau ikan betok itu tebal, daging ada dagingnya. Kalau ikan betik itu nggak ada, dimakan semua sama tulang-tulang. dari warna juga agak lebih kontras betok ya Iya. daripada betrik. Ya teman-teman, ini kata Kang Roni sih kayaknya nggak bakalan lama lagi strike lagi, karena ikan betok itu kan termasuk ikan koloni juga ya. Sekalian kita nunggu sore, kita coba-coba lempar-lempar dulu di sini. Emang kita tuh pengennya tuh datang ke sini tuh sebenarnya sore, cuman kesabab gatel pengen mancing, jadi saya siang pengen sini. Nah, teman-teman. Oke, Oke, teman-teman, kita lihat teman-teman. Lagi, teman-teman. Teman-teman, kita sikat teman-teman. Aduh, telat teman-teman. Terlalu buru-buru mungkin Iya, Kang Roni. iya. Itu apa namanya? Itu ikan gede tuh. Soalnya beda purpose-nya teman-teman. Aduh, Gagal teman-teman, lepas. pas ini kita Tapi rasa berjuang gede, Hah? Apa? rasa gede ya. Itu rasa gede itu. Benar asli. Purpose-nya juga beda. Tadi kan betok, diangkat betok nggak ada purpose aja. Ini kita berjuang sama medan juga teman-teman. Jadi aduh, nggak nyaman kita sebenarnya, cuman dibikin nyaman aja. Gak nyaman karena terlalu susah buat narik ya sini ya, karena banyak pohon-pohon di atas. Jadi deket banget nih dengan di atas pohon itu. kalau ikan gede jadi nggak ada tenaganya itu untuk mesatnya. Jadi mudah-mudahan kalau rezeki kita dapat. Kita coba lempar lagi teman-teman. Sekarang kita main dasaran ini teman-teman. Saya belum bilang, ini kita main dasaran ini dalam stoppernya teman-teman. Tuh sebenarnya Ya, dalam ya di dalamin lagi teman-teman. lebih dari setengah meter ya. Ya, setengah meter lagi. Tadi digantung, soalnya kita coba tarik perhatian dulu. Lalu kita main dalam, karena ikannya udah pada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, betul kata Kang Roni, kalau udah sekali strike itu pasti nggak akan lama akan strike lagi ikan betoknya, karena memang di sini dominasi dikuasai sama ikan-ikan betok. Cuman gak mustahil juga kita dapat jackpotnya, ya enggak? Ya, itu kita cari, tujuan kita, target kita itu kan gabus, minimal gabus sama lele. Ya dapat jackpotnya ya. Ya kalau betok itu pakai hiburan teman-teman ya. Kalau iseng-iseng pengen mancing lagi gabut di rumah, mancing betok aja. Sekali-kali mancing di alam liar. Ya, itu sensasinya beda sekali teman-teman, rasanya asli. Nggak harus mesti ke tempat-tempat yang jauh-jauh juga sih sebetulnya ya. Ya di sungai-sungai aja yang dikira orang banyak ikan betoknya, ikan gabusnya gitu. Ini kalau dilihat dari pergerakan kayaknya nggak lama lagi strike lagi nih.
Ya dari apa kita lihat dari ciri-ciri purpose dari gelembung-gelembung air itu. Ada tanda-tandanya. Iya. Ini ikan udah pada ngumpul, beda yang tadi nggak pernah ada gelembung-gelembung kayak gini, sekarang udah pada ngumpul ya. Apalagi nih saya lagi nunggu sore nih sekitar jam 3 ke bawah nih. Capek mesatnya. Boleh nanti kita sampai sore Kang? Boleh ya, buat teman-teman di rumah, siapa tahu nanti ada yang mau mancing liar seperti ini, jadi saya kasih tahu trik-triknya. Nah, teman-teman lihat itu ikan udah pada di situ. Ya kita Bisa coba di zoom nggak zoom. sih kamera? Kita zoom ya. Oh, Tuh, lihat gelembung-gelembungnya bisa kelihatan. Untuk ini. Itu kalau di kamera, kalau dilihat di sini, aduh gelembungnya semakin menggoda. jadi ada sedikit kepercayaan diri ya. Iya, dari kita memancing itu karena Pede lah, pede iya. bakal dapat gitu. Ternyata Yang biasa memang mancing liar itu akan tahu tanda-tanda keberadaan ikan, datangnya ikan, kumpulnya ikan. Itu udah tahu itu kalau para pemancing liar itu. ternyata memang sudah dibuktikan sama Kang Roni, sudah strike 4 kali ya sama lepas 2 ya. Iya. Itu dulu yang tadi tuh agak gede. Soalnya kita mesatnya juga agak keganggu dikit ini. Mungkin agak ditarik sedikit nanti dari reelnya itu Kang. Ya, Nah, teman-teman, ada tanda-tanda lagi teman-teman. Sudah mulai bergerak lagi Wah, teman-teman. ini kayaknya ikan gede nih teman-teman. Soalnya dari purpose-nya juga ini beda nih teman-teman. Kita coba sabar dulu teman-teman supaya ikannya makan dan terus di bawah teman-teman. Nah, Dia kita sabar lagi dulu, teman-teman. dicium-cium aromanya. Ini ikan gabus teman-teman. Enggak gabus ini lele nih. Ini udah Mudah-mudahan mulai, ini rezeki nih. udah mulai gacor nih teman-teman. Ya, ayo makan, dimakan. Oh, udah bergerak. Dimakan sayang, dimakan sayang. Di bawah, tenggelam. Udah bergerak, lihat. Ya teman-teman, lihat. lihat. Nah, ayo sayang, sikat. Ini mau disikat sama saya nih. Ya makan, ayo makan mamam. Ya teman-teman. Ayo tenggelam. Aduh, Kumpulnya masih di atas teman-teman. Tapi Aduh. tadi udah ada pergerakan, sempat ditarik-tarik. Tapi ini yakin sebentar lagi juga kumpulnya hilang ini. Ya, disinilah kita harus diuji kesabaran ya Kang ya. iya, ya benar-benar sabar ini. Karena mancing liar itu ekstra sabarnya harus 100%. Karena kalau orang yang nggak sabar itu langsung disikat aja itu dia. Langsung Padahal tarik itu aja. tanda-tanda untuk memakan si ikan itu. Kalau benar-benar dimakan ya, kok kumpulnya itu hilang, tenggelam terus di bawah sama dia. Karena umpan kita umpannya umpan gede, umpan jangkrik. Jadi dia suruh makan dulu. Karena kalau kita langsung dipesat itu nggak bakalan kena, percuma. Lebih baik kita diamin dulu aja supaya benar-benar dimakan sama dia. Nanti juga dia balik lagi Kang. Nah, udah mulai lagi tuh Kang. Cuman agak kayak dicicip-cicipi doang aja ya. Bukan, Oke. kita sikat teman-teman. Aduh, Pak beli teman-teman. Nah, inilah ini kendalanya nih teman-teman, suka nyangkut nih. kita hati-hati. Begini kalau mancing liar teman-teman, Pak Belit. Proyek ini teman-teman namanya. Kalau di mancing liar ini proyek namanya. Itu harusnya lebih matang lagi tadi Kang. Iya, sebenarnya harus lebih matang. Cuman dia susah Kang, tadi dibawanya ke depan ke sini. Kalau dia larinya ke depan sono, Lebih enak. pasti dapat enak. Jadi kekait. Ini mau dibawanya ke sini pinggir. Aduh, jadi susah saya. Oh, jadi begini teman-teman, karena medannya agak sedikit sulit, jadi ketika kita tarik terus ikatnya lepas, resikonya seperti ini, ya Kang ya? Iya. Kalau masalah ini kita saya kasih tahu Kang ya, kita copotin dulu mata kailnya.
Jadi jangan paksa gitu. Iya, jangan dipaksa, kita copotin mata kailnya. Oh, jadi ada triknya teman-teman kalau nyangkut seperti ini. Jadi kita lepas dulu mata kailnya ya. Iya. Nah, mata kailnya kita lepas dulu. Jadi jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa dia makin kenceng nariknya. Kita tarik perlahan. Nah. Oh, jadi Nah, nggak ini kan kusut kita, ya kayaknya. ya, ini kita mata kailnya kita aman ini. aman. Kita Oh tinggal iya, ini. betul betul. Itu yang bikin kusut ya. Iya, Jadi buat susah. teman-teman nanti kalau misalkan seperti ini lagi, kita usahakan mata kailnya kita copotin dulu, jangan dipaksa. Wah, tadi harusnya dapat itu Kang. Itu gede banget sih. Asli. Jadi Sabar. itu sebetulnya kurang matang Kang. Bukan kurang matang sebenarnya sih. Jadi kukumulnya itu dibawa ke sini Kang, dibawa ke sini. Jadi kita masaknya itu percuma kayak ngelepasin. Kendor. Iya, kalau dia larinya ke situ pasti kekait. Kalau larinya kukumulnya ke sini, ya kita kayak yang lepasin aja gitu. Aduh, gede banget itu Kang. Tapi kerasa enggak? Kerasa. Ya kalau di mana-mana kalau mancing dibawa ke depan ke pemancingnya itu rata-rata nggak bakalan kena Kang. Soalnya kayak yang ngelepasin aja gitu. Itu ada enggak trik tertentu kalau misalkan dia bawanya ke depan? Ada. Itu langsungan celep itu mata kainnya. Enggak, biar dapat, Gimana maksudnya? biar nyangkut kan dia kalau dibawa ke depan, kalau dipesat Ini kelepas. susah. Para pemancing kalau ikannya dibawa ke depan itu susah. Nggak ada triknya, nggak ada. Oh, susah ya. Susah. Karena di Kecuali mana-mana kecuali- yang mancing ikan itu dibawa ke depan. Kecuali emang ikan udah nyangkut. Kecuali kalau ikan udah nyangkut, biasanya itu ikan-ikan pada main di silem itu pada ikan ke depan. Tapi kalau model kayak kukumbul gitu susah Kan, rata-rata nggak bakalan dapat. Tadi bawanya ke depan teman-teman, jadi kita susah untuk mengaitnya. Oke teman-teman, ini kita aman, kita lempar lagi teman-teman. Ya. Jadi teman-teman sebetulnya tadi strike-nya udah beberapa kali, cuman gagal ya. Tapi mungkin belum rezeki. Tapi Kang Roni ini selalu mencoba karena memang dia spesialis mancing di sungai-sungai kecil, muara ya. Nanti kita ikuti terus nih perjalanan mancingnya Kang Roni. Buat teman-teman yang suka dengan mancing, jangan lupa ya, saksikan terus nih. Oke teman-teman, kita sekarang udah main jangkrik 2 ya. Kita main jangkrik 2 ini teman-teman. Ya, kita pakai umpan kail 2 ya. Iya, kail 2 sama umpannya jangkrik 2. Soalnya ikan kita ini ukuran mata kailnya kita pakai ukuran 6 teman-teman. Jadi mancing ikan jambal Apa enggak kegedean Kang? itu cukup untuk ikan betok teman-teman. Jadi untuk ikan gede juga bisa. Kita lempar teman-teman Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah terlalu lama ya. Tadi kita betulin nyangkutnya dulu. Agak sedikit treble nih. Ini kalau pakai reel 3-4 agak kerepotan juga ya. Ya minimal kita bawa 1 atau 2 aja teman-teman. Kalau Minimal. 1 juga, kalau Maksimalnya 2 kali ya. 2 aja. Kalau tegek disaranin bawa yang ukuran semeter, jangan panjang-panjang. Kalau kita lihat medannya dulu juga teman-teman. Kalau medannya seperti ini, waduh susah ini buat main tegek teman-teman. Kalau reel, kita main reel ini kita kan bisa digulung. Kalau main tegek itu nggak bisa digulung sama sekali teman-teman. Ini udah mulai gacor teman-teman. Sayang kita agak dapat asli. Pause. Kita mulai lagi. Oke teman-teman, ada tanda-tanda lagi teman-teman. Oke. Ya, teman-teman. Lihat. Jadi kita biasa kita tunggu tenggelam dulu teman-teman. Tenggelam sayang.
Tenggelam sayang. Sikat Oke. Gos. Astagfirullahaladzim. Lepas lagi Udah. teman-teman. Udah Itu mulai. itu kenapa bisa lepas Kang? Itu padahal tadi kumbunya udah hilang, itu udah masuk ke dalam itu. Nah, yang pertama mungkin ikan kecil, ya itu Ya. pasti Yang kecil. ikan kecil. Yang kedua mungkin kita yang namanya rezeki belum rezeki, pasti dapat diganti yang lebih gede. Kalau ikan gede itu gak bakalan gagal, itu pasti dapat Kang. Oh iya ya. Nih, saya pakai ukuran kail, mata kail ukuran 6. Jadi cocok. Ya kita kan target yang gede-gede lah, tahu sih. Ya iyalah, kalau yang kecil kan Kecil mah biar tumbuh apa? gede juga. Biarkan dia tumbuh dulu. Hitung-hitung kita kasih makan aja teman-teman ya. Gak apa-apa gak dapat juga, tapi yang gede mah harus dapat nih. Tadi kalau dapat udah lumayan, itu ada dapat 8 Kang. Iya. Saya sekali mancing di sini dapat 15 Kang. Jadi Belum. kalau Kalau dibuat, rezekinya itu belum pada yang pada mocel-mocel itu. kalau dicobek sama dipepes lumayan juga ya. Enak. Dapat berapa bungkus tuh? Ada 8 lah, 8 bungkusan. Digoreng kering juga betok itu favorit ya. Wah teman-teman, ada tanda tangan lagi teman-teman. Oh teman-teman, ini udah mulai gacor terus, cuman gagal terus ini. Gimana Kang Ron ini? Kita coba terus aja ya. Mungkin dia malu sama kamera teman-teman, jadi dia nggak mau ditunjukin di kamera teman-teman. Kita sabar dulu, semoga kita hari ini dapat jackpot teman-teman. Oke teman-teman, kita ayo makan sayang, tenggelam, sikat. Oh shit, hampir loncat teman-teman. Dapat lagi teman-teman ya teman-teman. Wush, mantap. Wah ini agak lumayan gede juga ya ini ya. Ini gede teman-teman. Ya, lumayan lah 3 jarian 3 teman-teman. jarian ya teman-teman tuh. Jadi emang ini ikan betok ukuran yang layak dikonsumsi ya. Iya. Jadi nggak kecil, emang ukuran betok itu rata-rata ukurannya seperti ini. Dia kalau udah sore teman-teman perbedaannya, dia makannya lahap banget teman-teman. Sampai di sini nih dia. Jadi saya saranin kalau mancing ikan betok itu jangan pakai kail, mata kail kecil teman-teman. Jadi harus yang ukuran 6. Ukuran 6, minimum ukuran gede. Nah seperti ini ya, ini minimal ukuran nomor 6. Iya. Itu mau pakai apapun juga umpannya, yang penting mata kailnya harus gede. Oke. Biar tidak gagal. Lihat ikannya Kang, lihat ikannya. Wow. Ini saya juga harus hati-hati teman-teman, soalnya ini tajam. Kita Ikan betok itu termasuk ikan yang bersirip kasar ya. iya, ada. Mantap, mantap. Oke teman-teman, masih di spotnya ikan betok bersama Kang Roni. Ini buat agak sedikit menyenangkan kalau ikan betok, karena ikan betok ini paling mudah strike ya Kang Roni ya. Iya, paling apa namanya, kalau udah gacor itu paling seru lihat hukum bertenggelam itu teman-teman. Iya, betul. Beda sama ikan-ikan yang lainnya. Bahkan selain cacing nih Kang Roni juga pakai jangkrik ya. Saya saranin kalau mau mancing hiburan itu kita mancing betok aja teman-teman. Sensasinya luar biasa. Yang ditunggu-tunggu para pemancing itu pelampung tenggelam teman-teman. Emang iya. Ikan mah nomor 2 ya Kang Roni. Iya, ikan itu nomor 2. Yang penting sensasi pelampung tenggelam itu yang selalu terbayang-bayang, terbawa mimpi teman-teman. Nah, itu kalau buat hobi pemancing emang begitu. Ya, tapi memang hiburan murah meriah kalau kita di medannya seperti ini. Ini nggak bakalan habis nih, dipancingin tiap hari juga Kang Roni ya. Iya, karena apa? Karena gapus ini bener-bener alam, nggak pernah dijamah sama sekali. Ya karena emang ini. Karena sekarang kebanyakan mengkonsumsi ikan-ikan betok itu pada nggak doyan. Jarang itu. Padahal ini ikan cukup klasik ya. Ya, padahal itu sama-sama ikan. Iya. Maksudnya
Bismillah. Tapi kalau saya mah memang seneng betrik. Betrik kalau itu dicobek katanya apa ya? Dicobek apa? Kalau Dipepes betik, tuh. betik kalau dicobek itu, kalau dipepes juga itu ikan-ikan yang kecil, jangan ikan-ikan kecil, soalnya apa tulang-tulangnya itu sangat tajam sekali. Dipepes asam itu ya. Kalau disaranin kalau ikan betok-betok seperti ini lebih baik dicobek aja. Soalnya aroma hanyirnya itu akan hilang. Tapi biasanya kalau misalkan dapat sehari 15 ataupun 20 itu bisa ditampung dulu kan di akuarium Bisa banyak. lah, kalau lebih higienis, pengen higienis sih teman-teman. Ya. Ya kita diemin dulu selama 1 hari 2 hari Di akuarium ya. Iya, tergantung kita mancingnya di mana. Seperti ini kan, mohon maaf teman-teman. Ya biar steril lah hitungannya ya, biar Spot steril. ini spot emang spot Ini kan di sungai yang udah kecil, yang udah terkontaminasi dengan sampah, ya dengan air-air limbah-limbah, bukan limbah industri tapi limbah rumahan juga udah masuk-masuk ke sini. Jadi kalau dapat ikannya jangan langsung digoreng tapi ditampung dulu biar steril, biar kotorannya keluar ya, gitu ya. Iya, minimal 3 hari lah biar bersih. Ya kalau dikonsumsi langsung juga gak apa-apa kok, gimana selera. Ada tanda-tanda lagi teman-teman. Wush, ada tanda-tanda lagi teman-teman, lihat. Ini yakin ini strike-nya nih pasti dapat lagi nih. Bener-bener gacor ya teman-teman ya. Kalau kita mancing betok di area yang pas, emang tempatnya betok gitu. Nah, Roni sudah siap. Cuma disenggol teman-teman. Kita sabarin juga. Teman-teman, dimakan teman-teman. Oke, Ya, bawas udah teman-teman. ditarik aja, teman-teman. Aduh, Udah ditarik aja. di bawahnya nggak nafsu teman-teman. Tapi kemungkinan dia nggak bakal jauh dulu itu. Enggak, ini udah pada ngumpul teman-teman, ikannya udah pada ngumpul nih. Mudah-mudahan kita dapat jackpotnya. Jackpotnya pada gabung di sini teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat teman-teman. Sekali itu. Aduh, ayo sayang. Tenggelamin kumpulnya teman-teman. Aduh, sabar dulu, sabar. Oke, kalau nggak percaya nih kita coba zoom lagi nih ya, zoom lagi nih. Nih lihat kumpulnya tuh. Pati ini kumpulnya tenggelam ini. Nah, teman-teman masih ada tanda-tanda teman-teman. Dia lagi mencicipi. Mungkin ikan kecil kali ini, kecil ini. Bisa jadi Kang. Soalnya kalau ikan besar itu dia langsung bawa, dia langsung tenggelam. Enggak dari ciri pelampungnya itu dia minimal tenggelam ngampulnya tuh 3 kali. Udah 3 kali dia langsung dibawa. Ini mah ikan kecil teman-teman. Nggak apa-apa, hitung-hitung kita kasih makan teman-teman. Atau mungkin emang umpannya udah lepas. Nah, kita angkat dulu teman-teman. Angkat aja dulu. Kita ganti teman-teman. Tuh, ini teman-teman